Perkenalkan, nama saya Yohanes Ageng Indrawan Samudra Putra, NIM 123190075 dari kelas RPL IFA. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS RPL kelas IFA. Yang pertama, jelaskan melalui studi kasus bagaimana tahapan proses rekrutmen engineer dilakukan. Jelaskan perbedaan metode prototype development BOM spiral serta contoh dari pada kasus. Lalu yang terakhir adalah jelaskan prinsip metode agil dan berikan contoh bagaimana prinsip tersebut diimplementasikan. Yang pertama, berikut ini adalah recruitment engineering process. Ini adalah diagram atau pola kerja engineering prosesnya. Lalu yang pertama itu ada feasibility study atau studi kelayakan sistem. Di sini suatu kegiatan yang isinya mempelajari serta mendalami tentang kegiatan sistem atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan apakah layak atau tidak suatu sistem dijalankan. Contoh kasusnya dalam pembuatan suatu sistem untuk pembuatan aplikasi tersebut tentunya memerlukan usaha dan modal. Dengan melakukan feasibility report, kita dapat mengetahui sistem tersebut layak atau tidak berdasar dengan modal serta usaha yang akan digunakan. Lalu yang kedua ada requirement allocation dan analysis. Tahapan ini berupa proses analisa sistem yang mendapatkan apa saja yang diperlukan dalam pembuatan sistem. Contoh studi kasusnya adalah dalam proses pembuatan sistem A, para pihak yang terlibat dalam pengembangan ini akan menganalisa terlebih dahulu apa saja yang diperlukan dalam pembuatan sistem A tersebut dan apa yang diharapkan sebagai hasil dari sistem A tersebut, sehingga nantinya dalam proses pembuatannya menjadi lebih jelas dan mempermudah sistem tersebut. Hasil dari tahapan ini adalah model sistem yang akan dibuat dan spesifikasi sistem yang akan dibuat. Lalu selanjutnya tahap yang ketiga adalah requirement specification. Di sini adalah pembuatan dokumen yang dibuat ketika deskripsi detail dari semua aspek perangkat lunak yang akan dibangun terspesifikasi sebelum project. Jadi dalam contohnya itu jika sebuah pembuatan aplikasi A, fitur-fitur yang digunakan atau ingin ditambahkan itu lebih dahulu dengan detail dan terperinci dicatat. Lalu seperti yang dicatat seperti apa saja yang dibutuhkan, spesifikasi sistem yang cocok, serta user yang dituju dan lain-lain. Sehingga nantinya dalam proses pembuatan dapat berjalan dengan baik. Lalu yang terakhir adalah requirement validation. Requirement validation ini adalah proses untuk memastikan bahwa requirement sudah ditulis dengan benar. Proses validasi ini terverifikasi dan melibatkan customer atau user sebagai pihak yang menilai feedback berhubungan dengan requirement. Contoh studi kasusnya adalah pengecekan kembali mengenai segala aspek yang berhubungan dengan proses pembuatan perangkat lunak. User diminta untuk memberikan saran atau feedback mengenai kelengkapan fitur dalam perangkat lunak tersebut, yang nantinya akan dicek apakah sudah terdapat atau belum. Lalu lanjut untuk pertanyaan kedua, perbedaan prototype development dan BOM spiral. Di sini terdapat dua contoh gambaran mengenai apa itu prototype development dan BOM spiral. Di sebelah kiri terdapat prototype development, yang di sebelah kanan adalah BOM spiral. Nah, ini adalah gambaran tentang proses yang terjadi dalam prototype development. Nah, metode prototype development sendiri merupakan metode pengembangan software yang mengizinkan pengguna atau user memiliki gambaran awal tentang program yang akan dikembangkan serta melakukan pengujian awal. Langkah-langkahnya terdapat 6 langkah, yaitu membangun prototyping, evaluasi prototyping, mengkodekan sistem, menguji sistem, evaluasi sistem, menggunakan sistem. Langkah-langkahnya adalah dengan membuat perancangan sementara, lalu mengevaluasi yang dilakukan oleh pelanggan. Jika sudah selesai, selanjutnya akan diambil evaluasi tersebut, dan jika belum maka akan direvisi ulang langkah-langkah sebelumnya. Lalu yang ketiga, mengkodekan sistem. Data ini disepakati terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang akan dibuat atau sesuai. Lalu yang keempat, setelah sistem menjadi suatu perangkat lunak, kemudian dilakukan proses pengujian. Yang kelima, pelanggan akan mengevaluasi apakah perangkat lunak tersebut sudah jadi atau sudah sesuai yang diharapkan. Jika iya, maka proses akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Lalu yang terakhir adalah menggunakan sistem. Perangkat lunak yang telah diuji dan terima pelanggan siap untuk digunakan. Contoh studi kasusnya, perusahaan A ingin membuat suatu aplikasi yang menggunakan metode prototype. Nah, langkah pertama yaitu perusahaan tersebut membuat perancangan sementara. Lalu
Dilanjutkan evaluasi prototyping, di mana perusahaan mengevaluasi prototipe aplikasi sudah berjalan dengan baik atau belum. Lalu jika dirasa sudah berjalan baik aplikasinya, lalu perusahaan akan membuat kode atau mengimplementasikan evaluasi ke dalam perancangan aplikasi yang akan dibuat. Lalu keempat, setelah aplikasi jadi atau prototipe aplikasi sudah jadi, maka dilakukan uji aplikasi. Nah, di sini dilakukan pengujian untuk mengetahui terdapat kesalahan atau tidak dalam aplikasi tersebut. Lalu, setelah menguji, akan dievaluasi terdapat bug atau kesalahan tidak dalam aplikasi tersebut. Jika terjadi kesalahan dalam sistem tersebut, maka akan mengulang langkah sebelumnya. Dan jika dirasa sudah cocok atau sudah berjalan dengan baik tanpa sering mengalami bug, maka sistem akan dilanjutkan ke tahapan yang terakhir, yaitu penggunaan sistem. Di sini adalah tahap terakhir di mana perusahaan telah yakin pada aplikasi yang terbuat dan aplikasi akan digunakan secara umum. Nah, ini untuk BOM spiral gambarnya. Ini ada penjelasan BOM spiral. Metode model proses perangkat lunak evolusioner yang menggunakan sifat interaktif dari prototyping dengan aspek terkontrol dan sistematis dari model waterfall. Nah, berikut adalah langkah-langkahnya. Terdapat 5 langkah, yaitu tahap liaison, tahap planning, tahap analisis risiko, tahap rekayasa, dan yang terakhir tahap evaluasi. Seperti ini. Nah, untuk contoh studi kasusnya sama seperti yang metode prototype, perusahaan A ingin membuat suatu aplikasi dan menggunakan metode spiral. Di sini tahap pertama yaitu tahap liaison, di mana perusahaan mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk aplikasi dari pihak lain, bisa dengan melalui wawancara dengan user atau pengguna aplikasi tersebut. Lalu tahap planning adalah perusahaan membuat perencanaan dari semua aspek yang akan mempengaruhi proses pembuatan yang nantinya akan ditulis dalam bentuk dokumentasi proyek. Lalu ada tahap analisis risiko, di mana perusahaan menganalisa risiko apa saja yang mungkin akan berdampak pada pembuatan aplikasi. Tujuan dari tahap ini agar perusahaan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses pembuatan aplikasi. Lalu ada tahap rekayasa atau engineering, di mana tahap ini sudah mulai dibuat perancangan aplikasinya dengan mulai mengcoding pada software hingga akhirnya dalam bentuk laporan pembuatan aplikasi. Dan yang terakhir ada tahap evaluasi, di mana tahap terakhir ini aplikasi akan diuji apakah sudah layak atau tidak ada lagi kesalahan seperti contohnya seperti pembengkakan biaya pembuatan atau yang lainnya. Jika sudah dirasa tidak ada kesalahan atau tidak ada pembengkakan biaya, maka pembuatan aplikasi dapat dilanjutkan dan mulai dibuat secara umum. Nah, ini untuk pertanyaan ketiga, yaitu metode agile. Terdapat 4 nilai metode agile. Yang pertama, individu dan interaksi lebih penting daripada proses dan alat. Kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. Software yang berfungsi penting daripada dokumentasi yang lengkap. Dan yang terakhir adalah respon terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana. Nah, berikut adalah prinsip-prinsip dari metode agile. Kurang lebih ada 12 prinsip. Yang pertama, memprioritaskan kepuasan pelanggan. Yang kedua, dapat menerima permintaan perubahan meskipun di tahap akhir pengembangan. Ketiga, rutin menulis produk dalam jangka waktu yang singkat. Tim development dan klien harus saling bekerja sama dalam pengerjaan proyek. Yang kelima, membangun produk di lingkungan yang berisi orang-orang bermotivasi tinggi. Yang keenam, komunikasi dilakukan secara tatap muka. Ketujuh, perangkat lunak dapat bekerja dengan baik. Ke-8, pengembangan perangkat lunak dapat berkelanjutan atau dapat di-upgrade terus-menerus atau improve. Yang ke-9, memberikan perhatian pada keunggulan teknis dan desain. Yang ke-10, kesederhanaan aplikasi. Yang ke-11, tim harus mampu mengorganisir diri sendiri. Dan yang terakhir, prinsip terakhir adalah secara berkala, tim akan melakukan refleksi mengenai cara bekerja yang lebih efektif. Sekian presentasi dari saya mengenai tugas UTS ini. Sekiranya ada kekurangan atau mungkin ada kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf dan terima kasih.